Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Indah Saputri dengan NIM 212111273 dari kelas 3H, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang fikih siasah. Dalam fikih siasah ini yang pertama akan saya bahas adalah dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siasah diantaranya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'maluna kaifa linanzura ba'dihim min ardi fi khalaifa ja'alnakum thumma. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana setiap khalifah diberikan skill atau kemampuan khusus untuk menopang tugas yang diembannya. Skill inilah yang kemudian dikenal dengan istilah siasah. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih siasah ini mempunyai beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai suatu pegangan. Fatihah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fikih siasah ke dalam 3 bagian, di antaranya yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua adalah sumber-sumber tertulis selain Al-Quran, yang ketiga adalah sumber-sumber peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain itu, Sularja juga mengungkapkan bahwasannya fikih siasah itu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang dibuat terdahulu. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup fikih siasah. Para ulama membagi ruang lingkup fikih siasah dengan berbeda-beda. Ada yang menetapkan 5, 4, bahkan 3 bidang. Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tersebut jika disederhanakan, fikih siasah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian pokok antara lain yaitu yang pertama adalah politik perundang-undangan al-siyasah al-dusturiyah, meliputi tentang pengkajian penetapan hukum, tasriyah oleh lembaga legislatif, peradilan qadhaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah idoriyah oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua adalah politik luar negeri al-siyasah al-kharijah, mencakup tentang keperdataan negara antar warga muslim dengan non-muslim, al-siyasah al-duali al-am atau disebut dengan hubungan internasional. Yang ketiga, politik keuangan dan moneter al-siyasah al-maliyah. Permasalahan yang termasuk dalam siasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.